Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai paper yang berjudul Modify MLAC for Controlling Water Level of Boiler System, di mana merupakan tugas dari mata kuliah Praktikum Kendali Adaptif dengan dosen pengampu yaitu Ibu Farida Gaman. Selanjutnya izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 orang, yaitu pertama adalah Safira Salsabila dengan NRP 33 dan saya sendiri Ananda Gesti dengan NRP 38. Selanjutnya saya akan memberikan poin-poin dari presentasi kami. Yang pertama adalah tujuan paper, di mana di sini saya akan menjelaskan tujuan dari paper yang diambil. Lalu yang kedua adalah model matematis, di mana di sini menjelaskan model matematis dari paper. Yang ketiga adalah simulating MATLAB, yaitu membuat desain simulating Modify MLAC menggunakan software MATLAB. Yang keempat adalah hasil respon, di mana di sini mendapatkan respon keseluruhan dari PID, MLAC, dan Modify MLAC for Boiler System. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kami menarik kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan tujuan. Tujuan dari paper ini, di mana pada boiler system, tingkat air sistem boiler merupakan variabel penting dalam pengoperasian boiler system yang aman. Tingkat drum yang rendah berisiko membuka tabung air dan memaparkannya pada tekanan panas dan mengalami kerusakan. Tingkat drum yang tinggi berisiko terbawanya air ke dalam feeder uap dan menyebabkan turbin uap mengalami korosi dan mengalami kerusakan. Dikarenakan fungsi non-linear ini dan ketidakpastian sistem boiler, controller PID tidak dapat menjaga ketinggian air dengan baik. Maka dengan merancang MRAC atau Modify Model Reference Adaptive Controller, sehingga dapat mengatasi ketidakpastian dan non-linear serta memberikan output yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk kepada model matematisnya, di mana perilaku sistem boiler ditangkap oleh ketidakseimbangan material dan hubungan keseimbangan panas, sehingga kita dapat menuliskan pada persamaan satu ini, yaitu T1 T2 D kuadrat H D kuadrat T ditambah T1 DH dt sama dengan TW DUW dt tambah KW UW dikurang TD DUD dt ditambah KDUD, dengan keterangan sebagai berikut. H merupakan tinggi muka air drum, TW konstanta waktu aliran pasokan air, dan TD merupakan konstanta waktu aliran uap, lalu KD perbesaran aliran uapnya, sedangkan KW merupakan perbesaran aliran airnya, lalu D merupakan aliran uap boiler, W aliran air boiler, T1 dan T2 merupakan konstanta waktu. Jadi, model matematis dinamis ketinggian air boiler drum ini dapat dinyatakan dengan mengambil transformasi Laplace dari persamaan satu tadi, dan dengan mengabaikan konstanta TW suku kecil, maka kita dapat mengidentifikasi sistem di mana proses membangun model matematis dari sistem dinamis ini dari data input-output yang kita alami, yaitu GW sama dengan K1 per S dalam kurung 1 tambah TAS tutup kurung. Sehingga melalui survei literatur, sehingga kita mendapatkan level di bawah aksi aliran pasokan air dan gangguan internalnya. Sehingga kita mendapatkan persamaan kedua, yaitu GW dengan nilai K1 yaitu 0,037 serta TA yaitu 30. Next, selanjutnya digunakan untuk menentukan respon ideal sistem kontrol adaptif terhadap perintah eksternal. Persamaan diferensial Orde 2 standar digunakan sebagai model referensinya dan model linear yang dirancang, sehingga kita dapat melihat pada persamaan ketiga ini, yaitu D kuadrat YDT sama dengan min 2 zeta omega n DYDT dikurang omega n kuadrat YM tambah omega n kuadrat R, di mana omega n bernilai 5 radian per second dan zeta adalah 1.
di mana pengontrol memiliki dua parameter dan output U dari pengontrol dihitung dari parameter. Sehingga sinyal perintah dan output Y dari prosesnya dapat kita tulis sebagai U sama dengan theta 1 UC dikurang theta 2Y. Lalu untuk meningkatkan kinerja transien, modifikasi skema MRAC kita terapkan. Pada pengontrol tersebut, keluaran pengontrol U dimodifikasi dengan menggunakan pengontrol PID yang digunakan bersama dengan pengontrol MRAC. Sehingga kita dapat persamaan yaitu d theta dt sama dengan min lambda dj dx sama dengan min lambda e d theta de. Sehingga kita bisa mendapatkan U sama dengan theta 1 UC dikurang theta 2Y dikurang KPE ditambah KI transformasi Laplace ET dt ditambah KD DE dt dengan keterangan sebagai d theta dt merupakan turunan sensitivitas sistem, lalu ada lambda merupakan gain adaptasi, E merupakan error yaitu Y kurang dm, sedangkan Y-nya merupakan keluaran modelnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model referensinya. Dari literatur MRAC didapatkan fungsi transfer model referensi yang dicapai dari persamaan ketiga tadi, sehingga YM merupakan sama dengan 25 per S kuadrat tambah 10S tambah 25, di mana A1M sama dengan 10 dan A0M sama dengan 25. MRAC dimulai dengan mendefinisikan error, di mana perbedaan antara output plan dan output dari model referensi, sehingga kita dapat menuliskan E sama dengan Y kurang YM. Sehingga dengan mengambil turunan omega kali R kali T kali theta 1 dan theta 2, maka diperolehlah hasil akhirnya yaitu d theta 2 per dt sama dengan lambda 2E 10S tambah 25 per S kuadrat tambah 10S tambah 25Y. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan simuling dari model modified MRAC untuk sistem boiler. Oke, langsung saja kita buka di MATLAB-nya. Nah, pada desain simuling ini itu terdapat 3 perbandingan, yaitu sini kami akan membandingkan dengan PID, MRAC, dan juga modified MRAC. Yang pertama di sini itu terdapat set point berupa sinyal step. Kemudian dari transfer function dimasukkan ke produk dengan mengalihkan dengan error. Error dari siapa sih? Yaitu error dari MRAC. Setelah itu, keluaran dari MRAC ini dijumlah atau sum dengan model referensi yang didapatkan dari pemodelan matematis yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Saudara Erlangga. Nah, dari simuling ini nanti dapat diketahui respon mana sih yang paling bagus, apakah respon dari PID atau MRAC atau MRAC yang telah dimodifikasi. Oke, langsung saja kita running. Nah, berikut ini merupakan hasil respon perbandingan keseluruhan, yaitu yang pertama di sini garis kuning merupakan model referensinya. Kemudian untuk yang berwarna orange ini merupakan hasil respon dari PID. Kemudian yang berwarna biru ini merupakan modified MRAC atau MRAC yang telah dimodifikasi, dan yang berwarna hijau ini hasil respon dari MRAC. Di sini terlihat bahwa respon yang paling bagus yaitu dari modified MRAC karena lebih cepat untuk mencapai referensinya. Dan untuk hasil responnya seperti yang sudah saya jelaskan pada running MATLAB langsung.
di mana hasil respon menunjukkan di mana modified MRAC lebih baik dikarenakan lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan PID dan MRAC. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, hasil Simulink menunjukkan kinerja modified MRAC yang lebih baik dibandingkan dengan MRAC dan PID. MRAC yang dimodifikasi menunjukkan respon yang ditingkatkan berdasarkan waktu naik, waktu penyelesaian, dan overshoot. Dan kesimpulan yang kedua, di mana desainer controller menunjukkan kinerja yang lebih baik berdasarkan TS, TR, dan memberikan zero overshoot. Dan hasil simulasi menunjukkan bahwa modified MRAC memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan MRAC dan PID untuk mengatasi ketidakpastian dan non-linear. Siang-siang makan bakmi, tak lupa minumnya jus alpukat. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Oh iya, satu lagi. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun, mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.